Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya. Berjumpa kembali kita pada acara webinar Dolan ID Surabaya yang diselenggarakan setiap hari Senin pada pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa pada hari ini Senin 14 Oktober 2024 yang merupakan hari Senin minggu kedua di bulan Oktober ini. Seri Dolan telah memasuki seri ke-91. Ya, dan pada kesempatan sore hari ini, topik yang akan disampaikan pada webinar Dolan ID seri ke-91 ini adalah dengan narasumber dari teman-teman sejawat Perdami atau Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, di mana untuk topik yang akan diangkat atau menjadi topik diskusi pada bahasan pada kita sore hari ini adalah tentang keratitis. Di sini nanti kita akan kedatangan dua orang narasumber yang sudah ahli ya di bidang beliaunya ini tentang topik keratitis. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Ismi Zuhria, spesialis mata konsultan. Beliau adalah staf dosen Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan narasumber kita yang kedua adalah Dr. Nur Alim Bashir Huta Suhud, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan Rumah Sakit Ubaya. Dan pada kesempatan webinar Dolan ID sore hari ini akan dimoderatori oleh sejawat dari Perdami juga, yaitu adalah Dr. Intifada, spesialis mata MKetlin. Beliau adalah staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini tampaknya seluruh narasumber dan juga eh, moderator juga sudah hadir. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu para sejawat sekalian, moderator kita pada sore hari ini, Dr. Intifada. Selamat sore, Dr. Intifada. Iya dok, selamat sore dok. Iya, salam kenal ya dok. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi moderator pada webinar Dolan ID seri ke-91 dengan topik keratitis. Di sini saya juga sudah hadir kedua narasumber kita, Dr. Ismi Zuria dan juga Dr. Nur Alim. Saya sapa dulu Dr. Ismi. Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa di-unmute dok. Ya, Oh iya, iya maaf, dok. maaf, sudah ya, sudah. Ya, selamat sore dok. Ini izin Nah, saya selamat sapa sore. sebentar. Iya, Sudah sehat ya sudah dengar dok. suara saya ya. Sudah Oke, dok. ya Ya, selamat iya, sore Dokter Linda, terima kasih. iya. Terima kasih ya dok kesediaannya untuk bisa mengisi acara webinar Dolan ID Surabaya. Ya, Ya, kedua sama-sama. iya narasumber kita yang kedua ini Dr. Nur Alim Basir. Selamat sore, Dr. Nur Alim. Ya, selamat sore Dokter Linda. Selamat sore ya, salam kenal juga ya dok. Selamat datang di acara webinar Dolan ID Surabaya. Ya, baik para sejawat sekalian, mungkin sudah tidak sabar ya ingin mengikuti topik webinar Dolan ID kita pada sore hari ini yaitu tentang keratitis. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator Dr. Intifada untuk memimpin jalannya atau memoderatori acara webinar Dolan ID pada sore hari ini. Saya persilahkan Dokter Intifada. Terima kasih, Dok. Ya baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para Waalaikumsalam. sejawat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat datang di Dolan seri yang ke-91, di mana kita akan membahas topik penting dalam kesehatan mata, yaitu keratitis. Seperti yang sudah disebutkan tadi, narasumber kita hari ini adalah Dr. Ismi Zuria, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Mata FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan Dr. Nur Alim Bashir Hutasud, spesialis mata yang merupakan dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Mata Undaan dan Rumah Sakit Ubaya. Seperti yang kita ketahui, keratitis adalah peradangan pada kornea yang dapat disebabkan oleh infeksi maupun faktor lain seperti trauma. Dan jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berakibat serius, terutama dapat
kehilangan penglihatan. Dalam sesi ini kita akan mendalami penyebab, gejala maupun penanganan keratitis serta pentingnya deteksi dini. Mari kita bersama-sama meningkatkan pemahaman kita agar dapat memberikan perawatan dan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sedikit pemaparan dari narasumber. Monggo Dokter Ismi atau Dokter Nur Alim, adakah PPT yang akan ditampilkan maupun sedikit yang akan disampaikan mengenai keratitis? Atau mungkin kalau ada pertanyaan selain ya dok. Iya dok, Dokter Ismi dulu atau? Silakan dok. Dokter Nur Alim aja, ada PPT-nya kan? Ada dokter, ada. Silakan. Ya, silakan dokter. Ya, saya izin share dulu ya dokter. Ya, silakan. Sudah terlihat dokter atau belum? Ini masih belum dokter. Belum ya. Ini? Ini sampun dok, ini Ya, mungkin sudah. kurang di share ini aja dok, dibesarkan dok. Sampun dokter. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada sore hari ini saya akan mencoba memberikan sedikit materi tentang keratitis. Eh, Sebelumnya kita harus mengetahui dulu definisi dari keratitis ini adalah suatu peradangan pada kornea yang bisa disebabkan karena suatu inflamasi atau peradangan dan bahkan infeksi. Dan infeksi ini bisa dikarenakan dari bakteri maupun virus. Begitu juga yang non-infeksi seperti pada kasus-kasus trauma atau pada kasus-kasus di mana ada penurunan imunitas dari seseorang. Jadi selain dari infeksi, eh, kondisi-kondisi lain seperti yang saya sampaikan, bahkan kondisi mata kering pun juga tidak bisa kita anggap sebagai suatu permasalahan yang kecil ya. Jadi kondisi severe dry eye ini pun juga bisa menyebabkan suatu kondisi yang berat yaitu keratitis. Apabila seseorang mengalami peradangan pada kornea, maka akan muncul yang kita namakan dengan trias kornea, yaitu nyeri, epifora, dan fotofobia. Di mana kita harus menggambarkan bagaimana tanda-tanda dari inflamasi tersebut berdasarkan distribusinya, kedalamannya, lokasinya, ataupun bentuknya. Karena dengan deskripsi ini kita bisa lebih menggambarkan kira-kira penyebab dari keratitis itu dikarenakan karena infeksi, kalaupun infeksi itu infeksi apa, ataupun yang non-infeksi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa diferensial diagnosa, jadi bukan semua mata merah itu adalah keratitis, tetapi bisa berupa dapat berupa penyakit konjungtivitis, uveitis, glaukoma akut, bahkan ocular trauma. Untuk mengetahui apakah ada kelainan pada epitel kornea atau tidak, maka kita bisa melakukan yang kita namakan dengan tes fluoresin. Apabila kita menemukan infiltrat pada kornea untuk memastikan apakah ini eh, mengalami defek pada epitel kornea, maka kita bisa mengaplikasikan fluoresen seperti pada gambar tersebut. Dan apabila epitel kornea terwarnai, maka kita sebut hasil dari pemeriksaannya adalah fluorescent test positif, di mana berarti kondisi epitel kornea pasien sedang bermasalah. Eh, Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita bisa mengalami corneal opacity yang salah satu disebabkan karena keratitis, ini bisa disebabkan karena inflamasi ataupun yang infeksius ataupun yang steril. Apabila kita menyampaikan yang infeksius, maka yang paling sering kita jumpai pada praktek sehari-hari biasanya kita temui keratitis akibat virus, bakteri maupun jamur. Kita sampaikan yang pertama yaitu bakterial keratitis, di mana kuman patogen yang bisa menyebabkan bakterial keratitis ini diantaranya adalah Pseudomonas aeruginosa, yang 60% penyebabnya adalah contact lens related. Kemudian penyebab yang lainnya adalah Staphylococcus aureus, dan yang selanjutnya adalah Streptococcus.
Faktor risiko dari eh, keratitis bakterial ini ya, diantaranya adalah penggunaan kontak lens, kemudian adanya penyakit-penyakit ocular surface, suatu trauma, ataupun faktor-faktor lain seperti adanya eh, imunosupresi, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunosupresi, diabetes, maupun defisiensi dari vitamin A. Ini beberapa contoh yang eh, kita tampilkan bahwa ini adalah kondisi keratitis akibat bakteri, di mana biasanya batasnya lebih tegas dibandingkan dengan nanti yang selanjutnya adalah keratitis akibat jamur. Dan terapi-terapinya ini biasanya kita berdasarkan dari hasil pemeriksaan penunjang, kita berdasarkan hasil kulturnya, maka kita bisa memberikan antibiotik yang sensitif terhadap penyakit tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah keratitis jamur, di mana jamur patogen biasanya kita temui golongan yeast dan filamentosa. Predisposisinya kontak lens ini selalu tersebut di eh, dua penyebab ini, baik itu bakteri maupun jamur, maka kita memang harus waspada untuk penggunaan kontak lens ini. Kemudian penyakit-penyakit lainnya, contohnya seperti penggunaan steroid jangka panjang, diabetes mellitus, dan akibat trauma, biasanya yang berhubungan dengan eh, materi-materi dari perkebunan tumbuhan seperti itu yang eh, biasanya berhubungan dengan penyakit keratitis akibat jamur. Nah, kita bisa lihat perbedaan dengan bakteri tadi bahwa di sini batasnya tidak tegas, ya, eh, istilah berserabut tepinya. Kemudian yang khas juga untuk jamur ini adalah infiltratnya dia tidak rata atau di atas dari permukaan epitel yang kita namakan dengan infiltrat yang eksofitik. Pilihan terapinya pun luar biasa banyak, tetapi yang biasanya kita gunakan di Indonesia adalah natamicin atau yang oral bisa kita gunakan ketoconazole atau itraconazole. Ini masih pilihan lainnya dari terapi dari jamur tadi. Nah, untuk membedakan kedua penyebab tadi, tentu kita pertama berdasarkan anamnesis dulu, kemudian berdasarkan klinis, dan kita harus melakukan juga investigasi, bisa melakukan corneal scraping, kemudian swab dari konjungtiva, pewarnaan. Kita bisa juga melakukan sensitivitas dan kultur, kemudian juga bisa melakukan biopsi dari kornea tersebut. Yang selanjutnya adalah keratitis virus, di mana ini terbagi menjadi herpes simplex keratitis dan herpes zoster keratitis. Eh, Langsung kita pada gambarnya, ini biasanya yang khas adalah gambar dendritik seperti gambar kiri, atau juga geografikal yang gambar kanan. Kemudian manifestasi lain dari HSK ini bisa berupa neurotropik keratopati yang berhubungan dengan corneal anestesia yang terjadi pada saat awal infeksi. Kemudian yang paling jarang juga bisa terjadi keratitis stromal necrotizing keratitis. Yang selanjutnya adalah HZO, herpes zoster ophthalmica. Di sini kita bisa lihat adanya defek atau krusta dari eh, frontal pasien, dan biasanya manifestasi mata itu terjadi apabila kita temukan tanda Hutchinson sign pada ujung dari hidung pasien. Dan salah satu manifestasi pada mata seperti pada gambar ini adalah pseudodendritik. Nah, manajemen dari herpetik keratitis itu sudah ada panduan dari herpetic eye disease tadi. Jadi kita bisa menggunakan topical corticosteroid yang juga tetap harus dengan dampingan dari topical antivirus. Bisa juga menggunakan oral antivirus, dan kita juga bisa mencegah dari rekurensi dari virus tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor risikonya. Saya rasa itu dulu untuk paparan pertama ya dokter. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Nur Ali. Mungkin dari Dokter Ismi ada yang mau ditambahkan, Dok, mungkin? Ya, saya kira ya, apa resume Dr. Alim itu sudah apa mencakup eh, hampir semuanya ya. Jadi monggo silakan kalau apa ada diskusi tanya jawab. Ini dipersilahkan kepada para audiens, mungkin dari dokter sekalian ada pertanyaan kepada Dokter Ismi maupun Dokter Nur Ali. Ini mungkin untuk memancing diskusi ya dok ya. Uh, ini juga ada pertanyaan dok, bagaimana untuk membedakan antara keratitis, uveitis, dan juga konjungtivitis. Ini mungkin dari dokter Nur Alim atau dokter Ismi dulu nih dok yang mau menjawab dok. Ya Silakan sebetulnya dokter. tadi sudah ada ya. Ya Nggih, dok. PPT-nya Dr. Alim silakan. Dr. Alim sudah ada ditampilkan lagi mungkin ya Dr. Alim ya. Saya, PPT-nya tadi sudah ada. dokter. Ya ini memang penting ya karena kita untuk membedakan mata merah itu kan memang nah ini ada 5 itu. Ya silakan Dr. Alim. Ya, terima kasih dokter. Jadi kalau kita harus yang pertama harus mengenal dulu anatomi mata. Jadi kalau pertanyaan tadi itu kan berhubungan dengan di mana letak dari inflamasinya. Apabila konjungtivit, tadi pertanyaannya Ya keratitis dok, dan konjungtivitis, keratitis, dan uveitis dokter pertanyaannya dok. Ya berarti 3 itu. Nanti tidak apa-apa dibaju kayak yang sebelahnya itu ya. baik, baik, Glaukoma termasuk iya. baik. Jadi Banyak itu anatomi, karena yang salah alur nanti ya Dr. Alim ya. ya, ya, baik dokter. Ya. Anatominya juga sudah berbeda dok. Jadi di bagian organ mana yang mengalami inflamasi. Apabila kita mengatakan ini adalah suatu konjungtivitis, maka organ yang mengalami inflamasi adalah bagian konjungtiva. Konjungtiva itu adalah bagian selaput lendir kita, yaitu kalau kita orang-orang awam ya yang melihat kondisi mata kita ini bagian putih mata kita itu mengalami inflamasi atau peradangan atau kemerahan pada bagian putih dari mata kita. Atau Kemudian ini Dokter Alim ya. ya, Apa ini gambarnya ya? Nggak ada gambarnya ya. nah yang untuk konjungtif Contoh konjungtivitis kami misalnya ya biar saya lebih nggak jelas. ambilkan dokter. Cuma kalau yang untuk Oh iya. keratis Nah ya, nah, itu nggak apa-apa. ini ya dokter ya. Ah, Kalau ah. kerat kalau Kalau konjungtiva ini bagian putih ini mengalami merah-merah. Ya, nah ya ini kan baik, itu dokter. yang agak jauh dari kornea putih ya. Betul. Ya, jadi kalau itu keratitis ya. Monggo silakan Ya, Dokter Alim. saya lanjutkan dokter. Nah, kemudian betul, terima kasih dokter Ismi. Jadi kalau memang tipe pembuluh darahnya pun tipe injeksi dari pembuluh darahnya pun juga berbeda. Apabila konjungtivitis, maka pembuluh darah yang melebar itu adalah pembuluh darah bagian tepi. Tetapi mendekati ke kornea, ini bagian hitamnya adalah kornea. Nah, kalau pembuluh darah yang di tepi kornea ini juga mengalami pelebaran, ditambah lagi dengan kita temukan adanya infiltrat seperti pada gambar ini. Infiltrat itu yang kita maksud adalah bagian putih-putih ini. Ini menandakan suatu peradangan kornea. Maka di sini kita namakan penyakit ini adalah penyakit keratitis. Kalau uveitis itu kita harus melihat di bagian dalam dari eh, bilik mata depan. Kita sebut dengan bilik mata depan yaitu di bagian belakang dari korneanya, di mana itu ada berisi aqueous humor. Apabila dia mengalami inflamasi, maka di situ akan terjadi peningkatan sel-sel radang. Jadi adanya flare sel ya. Kemudian apabila uveitis ini terjadi di bagian belakang bola mata pun juga bisa. Kita harus buktikan juga dengan pemeriksaan penunjang seperti USG. Jadi memang semuanya ini mengalami kondisi kemerahan pada mata dengan tipe-tipe yang berbeda. Begitu juga yang disampaikan Dokter Ismi, kita lanjutkan dengan yang glaukoma akut. Glaukoma akut ini pasien biasanya datang dengan mata mata merah juga, tetapi ditambah dengan pasien mengalami gejala yang nyeri, nyeri yang sangat, biasa disertai dengan nyeri kepala, mual, muntah, dan kalau kita melakukan pemeriksaan tekanan bola mata, maka tekanan bola mata pasien juga mengalami peningkatan. Kalau yang terakhir jelas ya dokter,
Jadi ada trauma dari bola mata. Misalnya dari anamnesa kita sudah menanyakan bahwa pasien datang karena matanya merah setelah terkena sesuatu, misalnya terlempar bola atau terlempar apa, atau terkena benda tajam, itu juga kondisi mata akan mengalami inflamasi yang akibatnya juga akan mengalami kemerahan pada mata. Saya rasa seperti itu, Dokter Ismail. Mungkin ditambahkan, Dok. Ya, mungkin sedikit ya sudah jelas tadi, Dokter Ali mungkin sedikit tambahan. Kalau konjungtivitis, jadi nanti kita itu kan nggak punya slit lamp ya. Kita itu adanya center biasanya ya. Kalau apa? Kalau nggak ada dokter matanya. Jadi kalau konjungtivitis coba eh, buka apa? Kelopak mata bawah ya, tarik ya, ditarik ke bawah ini ya, ditarik ke bawah. Nah itu biasanya lebih merah. Kalau pada awal konjungtivitis ya itu lebih merah dan pembuluh darah yang dekat jauh dari konjungtiva itu masih putih. Ya, jadi yang lebih merah duluan itu forniknya. Ya, coba tarik aja. Apalagi kalau di situ terus ada kotoran-kotoran sekret-sekretnya. Ya, pasien sudah merasa nggak enak. Nah, itu berarti konjungtivitis. Dan kalau disenteri, ya, korneanya itu smooth. Ya, korneanya nggak ada opasitasnya, nggak ada kekeruhannya. Ya, itu kalau konjungtivitis ya. Kalau yang keratitis ya seperti tadi fotonya Dokter Alim tadi ya, terutama awalnya merahnya itu di pinggir kornea atau yang kita namakan hiperemi perikornea. Kemudian itu ada gangguan penglihatan ya, kabur, silau gitu. Karena apa? Karena korneanya sudah terkena. Kemudian kalau disenteri ya, itu nggak seperti konjungtivitis. Konjungtivitis itu nggak ada gangguan penglihatan dan disenteri itu halus ya permukaan korneanya. Tapi kalau keratitis itu kasar ya karena ada warna keputihan seperti gambarnya Dokter Alim tadi. Ya, sedangkan kalau uveitis, nah kalau uveitis itu biasanya juga hipereminya itu nggak seberapa merah juga di perikornea, di pinggir kornea. Kemudian, nah, kita lihat seperti Dokter Alim bilang tadi, ya kan uveitis itu peradang uvea ya, iris ya dalam hal ini. Kalau yang di anterior itu biasanya pupilnya miosis mengecil, ya jadi disenteri. Ya, di sana pupilnya itu lebih kecil daripada sebelahnya, miosis biasanya, dan nyeri biasanya. Sama-sama nyerinya ya, keratitis sama uveitis. Kalau konjungtivitis itu biasanya ganjel. Ya, ganjel terus berair gitu. Kalau keratitis maupun uveitis itu tidak seberapa berairnya. Lebih ke nyerinya ya, karena kan untuk dua-duanya bisa mempengaruhi kornea. Kalau keratitis itu biasanya ya bisa mulai superficial kornea sampai yang profundus, tapi kalau uveitis itu bisa mempengaruhi bilik mata depan, kemudian silier ya, itu sehingga otot siliernya kontraksi sehingga nyeri. Ya, kemudian ada reaksi di belakang kornea yang di bilik mata depan. Ya, kalau glaukoma tadi ya, kalau glaukoma itu sering ya kita ya, dokter ini pada dokter Arif, itu nyerinya yang sangat ya, nyeri kepala sampai kadang-kadang salah arah itu tadi ya. Pasiennya itu ke dokter saraf ya biasanya karena nyeri kepalanya ya. Mata sampai dia secara tidak sadar kan orang nyeri kadang menutup mata ya. Itu kalau nggak dibuka matanya nggak tahu, tapi kalau nyeri kemudian matanya dibuka, nah itu merah ya. Nah kemudian pupilnya itu biasanya agak lebar ya, midriasis. Nah itu cirinya. Kalau glaukoma ya. Kalau uveitis, miosis, pupilnya mengecil, tapi kalau glaukoma agak midriasis. Ya, kemudian kalau gampang-gampangannya ya dulu kalau masih di DM itu ya diukur tekanan bola matanya. Kalau yang nyeri itu ya, yang kita curiga glaukoma, dua jari tangan kita itu kita ukur pada kelopak mata pasien setelah disuruh melirik ke bawah di kita lihat eh, konsistensi daripada bola matanya ya. Kalau keras ya, kalau mungkin tekanan bola matanya meningkat kita di tanda-tanda glaukoma ya. Tapi jadi bandingkan mata kanan sama mata kiri. Ya kalau mata kiri normal ya beda ya. Ya biasanya salah satu ya kalau glaukoma enggak dua-duanya. Jadi bandingkan aja tekanan gini caranya ya kan sudah kalau DM. Nah gini ya. Melihat bawah kemudian ditekan pakai dua ujung jari ke bawah, ditekan ada undulasi nih ya karena ada bola mata ada vitreusnya itu di bagian sklera menekannya ya. Pasien disuruh dari ke bawah ya. Itu jadi apa kalau glaukoma biasanya keras gitu ya. Ya dokter Alim ya kan. Ya, Setuju, Dokter. ya begitu tambahan. Terima kasih, Dokter.
Baik, terima kasih Dokter Nur Alim dan Dokter Ismi untuk jawabannya. Yang bisa disimpulkan mungkin untuk membedakan diferensial diagnosis itu pertama dilihat ya dok, di mana peradangan tersebut, terus kemudian dan tanda-tanda lainnya yang khas dari masing-masing diagnosis tersebut. Ini sudah ada banyak pertanyaan lagi dok, memang ini topik yang menarik ya dok. Ini ada pertanyaan lagi, keratitis oleh karena bakteri apakah boleh diberi antibiotika oral dok? Monggo silakan dok untuk ininya dok. Dokter, Silakan dokter Marsis. ya. Dokter Anur Alim. Baik. Jadi begini, eh, pada dasarnya keratitis ini adalah suatu kondisi infeksi yang terjadi pada kornea. Jadi terapi utama itu tetap terapi topikal. Tetapi apabila kita menemukan tanda-tanda adanya keterlibatan dari eh, dalam bola mata seperti munculnya hipopion, maka kita bisa memberikan antibiotik ataupun anti jamur sistemik, baik itu secara intravena maupun secara oral. Tapi utamanya adalah penggunaan dari tetes mata topikalnya terlebih dahulu. Mungkin ditambahkan Dokter Ismi. Ya, ya jadi kalau mata itu apa ya, biasanya ya antibiotiknya mata, tapi kalau sudah ke dalam ya sudah atau yang namanya disebutkan dokter Alim tadi intraokuler ya, itu bisa kita berikan apa sistemik. Nah, Terima kasih, Dok. Oke, baik dok, yang utama topikalnya ya dok ya. Ini ya, untuk yang selanjutnya, terima kasih Dokter Nur Alim dan Dokter Ismi untuk penjelasannya. Izin bertanya dokter, selain USG, apakah bisa membantu untuk menegakkan diagnosis keratitis? Contohnya adalah ASOCT. Apakah ASOCT untuk membedakan keratitis infeksius dan non-infeksius? Matur nuwun dokter. Baik, saya jawab ya dulu ya. silakan. Jadi untuk membedakan itu yang terpenting adalah klinisnya dulu. Biasanya kalau yang infeksius itu kita temukan infiltratnya pada sentral. Jarang sekali yang kita temukan pada perifer, meskipun ada. Tapi kalau misalnya yang non-infeksius, maka biasanya kita eh, dapatkan kelainannya itu pada perifer. Kemudian untuk anterior segmen OCT itu biasanya tidak bisa membedakan dia infeksius ataupun non-infeksius. Dia hanya bisa melihat bagaimana ketebalan dari korneanya. Terus misalnya ada kelainan pada kornea di lapisan sebelah mana kornea yang bermasalah. Jadi tidak bisa membedakan antara yang infeksius ataupun non-infeksius. Yang paling tepat kita lakukan adalah pemeriksaan laboratorium. Mulai dari pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, scraping, kultur dan lain-lain untuk yang infeksius ataupun yang untuk non-infeksius bisa kita walk up dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti pemeriksaan autoimunnya. Mungkin seperti itu, Dok. Dokter Ismi mungkin ditambahkan, Dok, Ya, tadi apa pertanyaannya membedakan ya? membedakan yang infeksius dan non. Ya, ya, saya kira tadi juga sudah dokter Alim sudah jelas ya. Biasanya kalau infeksius itu memang infiltratnya itu di sentral ya, atau di tengah dan tapi tidak menutup kemungkinan di perifer juga bisa ya. Nah, kalau yang di perifer itu biasanya memang biasanya proses-proses imunologis ya. Eh, misalnya eh, pada pasien-pasien peripheral ulcerative keratitis ya. Jadi eh, keratitis pada ulkus perifer yang berhubungan dengan rheumatoid artritis ya. Biasanya penyakit autoimun juga ya. Oleh karena apa? Memang yang pada perifer biasanya karena proses imunologis keratitis perifer, kemudian juga bisa keratitis oleh karena Staphylococcus ya, tapi bukan karena apa infeksinya, tapi karena apa proses imunologis daripada dinding sel apa Staphylococcus gitu. Biasanya disertai dengan blefaritis ya. Kalau itu ya biasanya di pinggir juga infiltratnya. Kemudian juga bisa proses imunologis yang memang dari mata, biasanya tidak berhubungan dengan sistemik ya, atau disebut dengan ulcus moren ya. Nah, kalau ulcus moren itu biasanya progresif ya, progresif jadi di pinggir ya, di pinggir kemudian dia progresif ke sentripetal ya, pinggir terus juga ke tengah ya, itu yang apa ulcus moren ya, nyeri ya biasanya ya, eh, pada lebih nyeri pada ulcus moren itu. Kemudian kalau pada yang apa perifer tadi itu dia biasanya di pinggir ya, lebih lebih apa ya?
lebih cepat ulkus morer untuk apa invasinya ke bagian sentral kornea. Dan biasanya pada eh, keratitis yang oleh karena proses autoimun itu juga bisa melebak bisa bersamaan dengan skleranya bisa terlibat biasanya skleritis karena mereka kan biasanya berhubungan dengan autoimun disease. Nah, kalau ulkus morer enggak, skleranya biasanya nggak terlibat. Ya, ini tuh yang saya tambahkan. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Siang izin bertanya dalam pemilihan sediaan obat baik salep atau tetes, apakah mempengaruhi efektivitas ya dok? Kemudian pertanyaan yang kedua, lesi pada kornea apakah dapat pulih kembali sehingga tidak mengganggu penglihatan? Terima kasih. Saya izin jawab dulu ya, dokter. Ya, silakan. Jadi sediaan salep ataupun tetes itu yang penting konsentrasinya sama, dia akan memberikan efektivitas yang sama. Perbedaannya, pertama mungkin dari tingkat kenyamanan. Tingkat kenyamanan itu biasanya kalau pasien-pasien kita berikan salep merasakan kok lengket obatnya, kok nggak nyaman, kok malah mata ini bermasalah, malah ada keluhan yang bertambah. Eh, tetapi biasanya kalau dengan obat tetes, pasien itu merasa lebih nyaman dengan obat tersebut. Akan tetapi eh, ada juga eh, efek positifnya dari salep ini, di mana kondisi keratitis yang biasanya kehilangan dari epitel akan terlindungi oleh si salep tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, lesi pada kornea apakah bisa pulih? Tergantung derajat ringan beratnya si keratitis ini. Apabila dia derajatnya ringan, bisa saja kondisi tersebut eh, tanpa meninggalkan lesi atau cicatrix. Akan tetapi pada kasus-kasus yang berat, biasanya akan muncul cicatrix dari yang ringan sampai yang berat juga, dari nebula, makula, lekoma, itu semua yang kita sebut dengan cicatrix. Dan semakin tebal dari cicatrix yang muncul, maka akan semakin besar penurunan dari penglihatannya. Dokter Ismi, silakan dok. Ya, ya, saya tambahin sedikit, itu sudah jelas tadi yang dijelaskan oleh Dr. Nur Halim. Jadi kalau yang topikal itu memang lebih cepat penetrasinya, tapi juga lebih cepat hilang ya, karena dia lebih lebih cepat menguat juga ya. Itu diperlukan untuk keratitis yang moderate sampai severe ya, oleh karena pemberian antibiotiknya harus kan misalnya sampai per jam ya. Nah, tapi kalau salep itu eh, penetrasinya lebih lambat, tapi bertahannya lebih lama ya. Jadi bisa kita kombinasi kalau topikal itu lebih frekuen ya karena memang cepat hilang. Tapi kalau salep itu karena lebih kontak, jadi frekuensinya bisa 3 kali atau juga dikombinasi juga bisa. Salepnya itu dibuat kalau tidur ya, karena kan kalau netrasi bolak-balik waktu tidur juga nggak terganggu ya pasiennya, nggak bisa istirahat. Ya itu mungkin yang saya tambahkan. Yang lain mungkin sudah jelas tadi dipaparkan. Ya dokter, untuk jawabannya sampun jelas nih dok tadi. Ini dari audiens ada yang raise hand dengan dokter Iswarno Andri, silahkan dok. Mute. Ya, dokter Iswarno Andri, masih mute dok. Monggo silahkan dokter untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Aku pencet mungkin. Iya, ini masih belum ada jawaban dari dokter Iswarno Andri ya dok. Mungkin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya saja nih dok sambil menunggu. Ya, Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dua pertanyaan, Dok. Untuk yang pertama, kapan kita mempertimbangkan untuk pemberian obat oral doksisiklin pada pasien keratitis? Kemudian yang kedua, pada kasus fotokeratitis akibat UV, apakah perlu diberikan terapi topikal antiinflamasi atau antibiotik dan dapat diberikan berapa lama? Monggo silahkan dokter untuk jawabannya. Mungkin dokter Nur Alim dulu atau dokter Ismi dulu. ya silakan itu nanti. Saya izin jawab dulu ya dok. Untuk pertanyaan yang pertama, pemberian doksisiklin. eh Kalau pengalaman pribadi saya, misalnya pasien ini mengalami keratitis yang disebabkan karena eh,
komplikasi dari mata kering. Dan mata keringnya itu disebabkan dari adanya meibomian gland dysfunction. Nah, itu biasanya kita berikan doxycycline untuk bisa mengatasi peradangan yang terjadi pada kelenjar meibumnya dan memberikan kelancaran kembali kepada komposisi dari air matanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah fotokeratitis, apakah perlu antibiotik? Eh, Pada dasarnya fotokeratitis akibat ultraviolet ini adalah kondisi yang bisa sembuh sendiri, dia akan regenerasi sendiri. Tetapi yang kita khawatirkan adalah infeksi sekunder. Apabila kita memang mencegah hal tersebut, maka alangkah baiknya kita juga tetap memberikan antibiotik yang bisa memberikan tujuannya profilaksis. Tetapi yang terpenting adalah artificial tears untuk pasien-pasien seperti kasus ini. Saya rasa seperti itu ya, Dok. Mungkin Dokter Ismi, Dok. Ya, sudah juga dijelaskan secara jelas sama Dokter Alim, misalnya yang apa, Dokter Alim tadi menyatakan bahwa doxycycline itu bisa untuk blefaritis ya. Dan biasanya eh, juga blefaritis itu juga biasanya berhubungan dengan mata kering ya, karena kita tahu ya di dalam blefaritis atau bahasa umumnya kelopak mata itu di dalam kelopak mata kita itu terdapat kelenjar meibum yang salah satu lapisan pembentuk lapisan air mata lipid yang untuk mencegah cepatnya evaporasi air mata ya. Jadi kalau ada keradangan di situ itu biasanya bisa diberi doxycycline sebagai antiinflamasi ya, bukan antibiotiknya ya, sebagai antiinflamasi. Jadi untuk blefaritis maupun juga doxycycline itu ya apa maaf. Ya, pada ini efek dari doxycycline ini juga bisa ya sebagai antikolagenesis ya. Jadi pada misalnya pada stromal melting ya atau keratitis yang sama sampai pada stroma itu bisa kita tambahi apa doxycycline karena juga sebagai jadi bukan efek antibiotiknya ya, tapi efek antiinflamasi maupun efek untuk antikolagenesisnya. Ya, mungkin yang sudah itu tadi yang oleh karena fotokeratitis sudah ini ya. Biasanya memang apa sembuh sendiri ya. Mungkin untuk mengurangi keluhan ya seperti disebutkan oleh Dokter Alim tadi ya, pakai apa lubrikasi. Tapi sebetulnya memang sih harus ya kalau ada defek epitel ya eh, sebaiknya diperiksa dengan slit lamp ya. Kalau ada defek epitel ya biasanya kita beri antibiotik juga untuk mencegah karena kan kalau epitel mengalami defek itu mudah terjadi infeksi sekunder. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik dok. Jadi kalau untuk doxycycline ini diambil antiinflamasi dan antikolagenasenya juga nggih dok. Terus kemudian untuk fotokeratitis itu dapat sembuh sendiri begitu nggih dok. Untuk ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ini dari Dokter Sugiyar Emiwati. Mohon izin bertanya dokter untuk kasus pterygium yang masih ada tanda hiperemia, apakah urgent untuk dilakukan operasi atau setiap tindakan mata harus menunggu tanda infeksinya sembuh dulu? Baik dokter, silakan dok untuk jawabannya. Saya jawab dulu. Jadi pada kasus pterygium memang ada indikasi untuk operasi, tetapi bukan berdasarkan hipereminya. Tapi sejauh mana pterygium ini sudah menutupi penglihatan. Kemudian juga berdasarkan usianya. Apabila eh, usianya masih di bawah 40, itu angka rekurensinya sangat tinggi. Sehingga di usia-usia itu kita sarankan untuk kita tunda dulu untuk tindakannya, kecuali apabila pterygium ini sudah derajat 4 atau sudah menutupi penglihatan, maka usia berapapun kita bisa melakukan tindakan. Untuk hipereminya sendiri biasanya berhubungan dengan kondisi mata kering. Nah, itu juga biasanya kita juga berikan artificial tears ataupun juga mata kering ini bisa mengalami juga peradangan. Pterygium juga bisa mengalami peradangan. Jadi kita bisa memberikan anti peradangan yang ringan seperti fluorometolon untuk kasus-kasus seperti tersebut seperti pterygium yang irritans. Tetapi memang kita sarankan jangan jangka panjang ya. Jadi harus dengan pemantauan dokter juga.
Dan yang terpenting mungkin pemberian artificial tears-nya untuk stadium-stadium awal ataupun yang hipereminya, artinya hiperemi itu bukan indikasi dari operasi, maka bisa kita berikan artificial tears terlebih dahulu. Seperti itu. Silakan Dokter Ismi. Dokter Ismi masih mute, dokter. Ya, ya memang pterygium itu biasanya lebih merah ya karena dia itu maka jaringan fibrovaskuler itu dari konjungtiva yang menginvasi kornea. Ya. Jadi kalau misalnya masih pada tepi kornea tidak mempengaruhi visus atau penglihatan ya, itu seperti yang disebutkan Dokter Alim ya, tidak apa-apa kita kasih untuk mengurangi keluhan diberi lubrikasi ya, maupun kalau misalnya pasiennya terganggu diberi soft steroid ya, jangan yang steroid yang poten ya, yang soft ya, yang soft steroid seperti disebutkan tadi atau NSAID topikal ya, itu bisa. Nah, tapi kalau kan ada grade-grade-nya juga ya pterygium itu ya. Kalau memang dia sudah menimbulkan astigmatisme atau bahkan eh, me- menginvasi hampir ke pupil atau bahkan melewati pupil ya, ya itu sudah waktunya dioperasi ya, betul Dokter Noah. Jadi tidak menunggu apa matanya nggak hiperem ya memang merah ya pterygium itu ya. Ya kalau pasien itu tadi kalau sudah terganggu penglihatan ya sebaiknya ya dioperasi. Kalau masih belum terganggu ya ya boleh lah ya kalau misalnya pasien tidak perlu kosmetik sekali ya diberi obat-obatan yang seperti sudah disebutkan Dokter Alim tadi. Baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kalau misalnya pterygium, memang matanya pasti biasanya merah gitu dok. Terus kemudian Ya, untuk dapat diberikan lubrikasi, karena biasanya pasien-pasien pterygium kan memang mengganjal dok. Biasanya untuk ya, ininya keluhannya gitu ya dok. memang Terus lebih untuk sensitif operasinya ya daripada gitu dok. yang Iya dokter. Terus untuk operasinya biasanya tergantung grade-nya dan usianya ya, juga begitu gitu dok. ya, Nah, ya. baik, dokter, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dari dokter Ari Purwasi menanyakan kami yang dari fase ke-1, sampai mana kami boleh menata laksana keratitis. Monggo silahkan dokter. Sebelum penata laksanaan, tentu bagaimana dulu penegakan diagnosanya. Jadi, mungkin di beberapa vaskes primer ada keterbatasan untuk alat pemeriksaan mata. Nah, disinilah yang perlu kita harus pahami bahwa, kembali yang saya jelaskan di awal, bahwa bukan semua mata merah itu adalah keratitis. Jadi kita perlu tegakkan dulu diagnosanya, apakah betul ini mengarah ke keratitis atau tidak. Kalau kita sudah yakin bahwa ini suatu keratitis, yang paling penting saya sampaikan, jangan kita memberikan obat-obatan yang mengandung steroid terlebih dahulu. Sebelum kita yakin betul steroid ini diindikasikan untuk kasus keratitis yang tertentu. Jadi di fase ke-1 saya rasa sebelum kita merujuk ke fase selanjutan, kita dapat memberikan antibiotik profilaksis dulu terlebih dahulu sebelum kita betul-betul memberikan terapi yang sesuai dengan eh, penyebab dari keratitis tersebut. Seperti itu. Silahkan dokter Ismi, mungkin ada tambahan Ya. dok. Apa tadi? Maaf. Ini dok, penata laksanaan keratitis di fase Oh ke-1 dok iya. sampai mana? Oh iya, betul sekali Dokter Noam itu ya. Memang harus kita tekankan ya. Kalau keratitis kita nggak yakin ya itu infeksi atau bukan ya, jangan sekali-sekali diberi obat diberi kortikosteroid topikal karena nanti akan memperparah ya. Kalau dia memang infeksi, apalagi infeksi bakteri, bakterinya belum teratasi, dia akan lebih parah. Dan memang kasus-kasus ulkus kornea yang parah ya di Dokter Sutomo itu kebanyakan itu pasiennya itu memberi obat tetes steroid kortikosteroid sendiri yang beli di apotek. Nah itu tolong juga itu untuk masyarakatnya ya diedukasi untuk yang di daerah jangan sembarang memberi obat yang obat tetes yang warnanya merah ya berarti ya logonya itu ya. Ya Dokter Alim ya, Dokter Intifada ya. Ya kan itu tidak boleh harus Iya dok. dengan resep, tapi kita masih pengawasannya kurang. Kadang
apa apotek itu memberikan obat itu ke pasien ya. Jadi mungkin apa itu juga suatu apa ya suatu eh, suatu masalah yang memang harus kita berikan PKRS ya ke masyarakat apa terutama apa untuk pasien-pasien keratitis ya. Jadi Ya itu antibiotik saya itu kira. saja Ha. ya, Dok, ya, yang awal kita berikan ya, Dok. Ya, itu Pasti. banyak sekali mungkin di Undang juga banyak ya dokter Alim ya. Keratitis parah itu biasanya itu diberi steroid dulu. Banyak itu kasus-kasus seperti itu. Ya dok, ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang Dokter Tommy Mongdong yang mengenai pengobatan keratitis, apakah bisa dipergunakan tetes mata mengandung kortikosteroid dengan Ya, antibiotik, dokter? ya, ya. Jadi sebetulnya memang kalau apa kita yakin bahwa itu oleh karena proses imunologis tidak apa-apa. Tapi kalau itu memang infeksius itu sebaiknya jangan dulu, hati-hati. Ya, padahal kita tahu biasanya ya kalau di perifer mungkin anu ya masih nggak anu ya nggak begitu. Tapi kalau di kota itu memang kompetensinya dokter umum kan konjungtivitis ya. Ya. Kalau keratitis itu ya ya dirujuk aja ke dokter mata ya. Nah, kalau di perifer ya, ya ini kalau di perifer itu memang harus lebih ini ya, lebih banyak ini ya, lebih banyak ya mengikuti seperti ini atau lebih banyak baca-baca lagi ya, supaya tidak terjadi apa salah terapi gitu ya. Ya, jadi kalau menurut saya kalau di perifer kalau kita nggak yakin ya, apalagi ada riwayat trauma, jangan sekali-sekali diberi kortikosteroid ya, cukup antibiotik ya. Ya antibiotik itu aja atau kalau itu ya ditambah atropin topikal ya. Ya, gitu. Ada Kemudian mungkin tambahan dok kalau dari ini dok? dirujuk. Ya, dok. Ya, Ada tambahan lagi mungkin dari Dokter Nur Alim, dok? Sudah semua disampaikan Dokter Ismi, Oke, Dok. baik dok, dari untuk pengobatan berarti kalau misalnya di fase ke-1 lebih baik kami memberikan yang antibiotik murni terlebih dahulu ya dok, terus kemudian apabila memang tidak membaik lebih baik dirujuk begitu ya dok daripada untuk dapat uh, untuk ya, pasien lebih memperburuk iya. kondisi pasien Karena nanti gitu ya dok. pasiennya ya nggak bisa pulih lagi ya. Ya biasanya seperti tadi juga dijelaskan oleh Dokter Nur Alim kalau sudah sampai di stroma, apalagi di des apa belakang stroma lagi, des apa eh, sampai seluruh ya mengenai seluruh ketebalan kornea, biasanya nanti korneanya jadinya tipis. Waduh ya kalau sudah tipis kita seperti yang banyak apa dikirim ke dokter ya atau pasiennya apa datang Iya. ke dokter Sutoma karena mungkin di perifer juga sudah seperti itu ya apa kondisinya jadi dirujuk ke dokter Sutoma biasanya kita juga nggak bisa apa tidak bisa melakukan apa-apa ya untuk mengatasi kornea yang sudah tipis itu ya karena kornea itu kan regenerasinya itu kan apa berbulan-bulan ya bahkan bertahun-tahun ya lain sama keratitis yang memang superficial ya keratitis yang superficial misalnya di epitel terbatas di epitel itu bisa sembuh sempurna ya gitu ya. Ya, baik, terima kasih dokter karena mungkin memang keratitis ini juga kompetensinya kan kompetensi Ya, 3A ya dok. Jadi ya. untuk terapinya sebenarnya harusnya dari dokter Ya. spesialis mata begitu ya dok. Heeh. Nah, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari dokter Hesti. Izin bertanya dokter, pada kasus ulkus kornea, kapankah diberikan kombinasi terapi antibiotik dan anti jamur sistemik dok? Monggo silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi bahwa modalitas untuk kita penegakan diagnosa itu adalah dengan berbagai macam cara, ya, termasuk scraping, mulai dari scraping hingga kultur. Nah, kita eh, tidak bisa langsung memberikan begitu saja obat-obat yang kita eh, berikan secara sistemik terutama sebelum kita mengetahui betul setidaknya itu klinisnya. Apakah klinis si pasien ini ke arah infeksi dari bakteri atau infeksi dari jamur? Biasanya dari anamnesa, dari pemeriksaan klinis itu setidaknya kita sudah pegang 70% dari kondisi klinisnya. Begitu kita sudah pegang itu, ditambah lagi dengan penegakan diagnosanya, biasanya kita menunggu hasil kultur yang sensitif, baru kita bisa berikan terapi sistemiknya.
Itu pun biasanya kita tidak menggabungkan antara sistemik anti jamur ataupun antibiotiknya. Yang bisa kita biasanya kita di garis abu-abu itu yang kita berikan kombinasi adalah kombinasi topikalnya. Karena misalnya dia jamur pun bisa juga diselingi dengan infeksi sekundernya yaitu infeksi kuman. Jadi sekali lagi mungkin betul-betul kita harus penegakan diagnosa dulu. Klinisnya dulu yang kita harus pastikan kita menghadapi pasien yang kira-kira klinisnya ini ke arah infeksi apa, baru setelah kita yakin ditambah dengan penegakan diagnosanya kita baru memberikan terapi yang sesuai. Seperti itu. Ya mungkin Dokter Alif tadi bisa kan ada gambarnya ya. Keratitis jamur bisa ditampilkan lagi nggak? Iya, Bisa biar ya. apa lebih jelas. Jadi terutama kalau hati-hati anamnesis ya. Anamnesis terkena material dari tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kemungkinan besar bisa oleh karena jamur. Lah itu. Silakan Dokter Alim. Ya, jadi kalau jamur biasanya dia feathery, jadi seperti berbulu tepinya. Seperti yang di gambar ini dia feathery edge, jadi tepi dari infiltratnya ini tepi yang berbulu. Itu pun kita baru bisa melihat dengan pemeriksaan slit lamp. Jadi betul-betul kita harus melakukan pemeriksaan di depan slit lamp. Kemudian eh, tanda khas yang lainnya adalah infiltratnya yang lebih tinggi dibandingkan epitel dari korneanya. Yang mana ini kita sebut dengan infiltrat exofitik. Ya, ini gambaran yang sama, hanya berbeda pada warnanya aja. Ini pun dari warna ini pun kita juga bisa menentukan kira-kira spesies jamur yang mana yang menginfeksi si pasien dibandingkan dengan yang bakteri. Nah, bakteri ini biasanya dia lebih ke sentral, kemudian tepinya lebih tegas, ya. Eh, dan yang pada kasus-kasus Pseudomonas ini biasanya mudah sekali mengalami kondisi melting bahkan hingga perforasi. Nah, ini yang disampaikan Dokter Ismi tadi, biasanya pasien-pasien yang datang ke fase lanjutan, di mana di fase primernya sudah diberikan terapi kombinasi antibiotik dan kortikosteroid, ini yang kita khawatirkan, perforasi kornea ini. Karena kalau sudah perforasi kornea seperti ini, maka kita harus eh, melakukan tindakan-tindakan, mulai tindakan penyelamatan hingga tindakan pengangkatan, eviscerasi. Itu yang kita betul-betul harus cegah. Jangan sampai si pasien ini datang ke kita dalam derajat yang sudah lanjut, yang terpaksa kita harus menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman untuk pasien, yaitu eviscerasi. Seperti itu. Jadi betul-betul dihindari pemberian kortikosteroid pada pasien-pasien seperti ini. Sama itu tadi Baik, Dokter Begitu, Alim Dokter ada yang Ismi silakan. berpigmen itu ya belum. Berpigmen tadi itu Dokter Alim belum disebutkan. Yang gambarnya berpigmen Yang jamur. ini Nah berarti. itu juga Oh tadi ya, kan. Nah itu nah, betul ya, belum. pigmented, jadi berwarna hitam itu. Ya, jadi kalau seperti ini kita arahnya memang ke arah jamur biasanya. Begitu. baik dok, ini mungkin waktunya sudah mepet, terus kemudian ini masih ada satu pertanyaan terakhir, mungkin singkat saja ya dok ya, tapi ada tiga dok pertanyaannya. Kapan keratitis ini dapat ditangani oleh vaskes pertama dan kapan perlu dirujuk? Itu mungkin tadi sudah terjawab juga ya dok ya. Terus kemudian yang kedua, apakah pencegahan terjadinya keratitis atau agar keratitis menjadi tidak lebih parah mungkin ya ini. Terus kemudian apa edukasi yang perlu disampaikan kepada penderita ataupun keluarganya, begitu dok. Monggo silakan dokter. Pencegahan keratitis ya. Jadi seperti yang pemaparan saya tadi, di mana kasus yang tersering biasanya tuh berhubungan dengan kontak lens. Ini kontak lens ini juga bisa jadi perhatian. Eh, karena di era-era saat ini ya semakin banyak pasien-pasien itu yang merasa soft lens itu adalah jalan keluar utama untuk kondisi gangguan penglihatan. Tetapi mereka tidak memperhatikan bagaimana cara merawat, cara menggunakan, cara mengganti air kontak lens, cara mengganti case-nya, kapan kita ganti, kapan
atau bagaimana cara kita melepas memasang kontak lens itu yang berpotensi untuk bisa terjadinya infeksi pada kornea. Jadi mungkin untuk pencegahan karena memang eh, yang tersering adalah kontak lens, untuk pengguna-pengguna kontak lens mungkin bisa diberi pemahaman yang lebih sebelum mereka menggunakan kontak lens. Kemudian faktor yang utama juga adalah kebersihan. Nah, itu mungkin pemegang peranan yang utama. Jadi kita betul-betul menjaga kebersihan terutama tangan kita. Apabila kita bekerja di lingkungan yang kurang higienis, jangan lupa kita harus selalu membersihkan tangan kita, membersihkan seluruh badan kita sebelum kita memegang mata kita untuk mencegah terjadinya infeksi pada kornea tersebut. Gitu. Silakan Dokter Ismi. Ya, saya tambahan aja ya, seperti disampaikan oleh Dokter Nur Alim, memang kita kalau dulu ya di negara kita itu keratitis itu yang terbanyak oleh karena trauma ya. Tapi sekarang mulai banyak lensa kontak karena ya apa ya, karena ya sudah kemajuan ya. Apalagi kalau Dokter Nur Alim tadi bilang oleh karena kelainan refleksi, ini yang oleh karena kosmetik ya, oleh karena kepingin kelihatan cantik seperti artis ya, seperti selebgram ya. Ya kan matanya kan bagus-bagus pakai lensa kontak. Nah, ini yang harus hati-hati. Itu juga apa kita juga minta tolong untuk memberi apa ya edukasi ya, terutama pada anak-anak yang masih sekolah, anak SMP ya, anak SMP, kemudian pada apa make up artis ya, make up artis yang merias pengantinnya. Nah itu ya, ada saya pernah dapat pasien ya, pengantin baru pakai lensa kontak, waduh ya, ya akhirnya gitu, sudah sampai apa sudah keratitis sudah sampai apa eh, luas seluruh kornea sampai kedalamannya juga ya akhirnya ya ya nggak bisa melihat yang satu padahal itu apa ya untungnya sudah nikah ya. Ya terus kemudian anak SMP juga, anak SMP yang ikut-ikutan apa melihat artis-artis itu juga ya, itu juga ada kasus-kasus itu anak SMP pakai lensa kontak kosmetik kepingin cantik ya akhirnya jadi infeksi ya, dia kan belum tahu belum bisa apa tahu kebersihannya ya, asal aja, asal kelihatan cantik aja. Ya. Jadi mungkin itu juga perlu edukasi ya. Dan juga biasanya pada ini ya, dokter lain dan dokter ada apa, apa pekerja las ya itu ya, pekerja las ya itu ya, itu kan sering itu apa kena las dia males pakai pelindung mata. Nah itu juga mungkin ya, itu kan sering ya. Ya dok, korpal ya dok ya, gram Nah gitu iya, ya dok. karena begitu apa, di tempat pekerjaan itu ya, seringnya pakai pelindung ya. Baik dokter, Ya, mungkin kalau keratitis ini berarti untuk yang sekarang perhatiannya ini pada banyaknya orang yang udah pakai kontak lens ya dok ya, terus kemudian ya. edukasi dan juga higienitas dari penggunaan kontak lens ini. Nah ini sudah uh, waktunya sudah hampir habis dan ini sudah pertanyaannya sudah habis juga. Nah, demikian terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini dan juga atas kesempatannya kepada kami, kepada saya juga dan para narasumber untuk dapat mengikuti acara dari IDI Surabaya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memimpin dari diskusi ini. Silakan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Intifada yang sudah memimpin jalannya acara webinar Dolan ID pada sore hari ini. Topiknya sangat menarik ya Dok, dan pastinya sesuai juga dengan apa namanya keluhan yang banyak disampaikan ya atau datang di vaskes primer maupun langsung ke dokter spesialis mata. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sejawat kita, terutama yang di vaskes primer untuk lebih berhati-hati juga mungkin dalam mendiagnosis agar nantinya juga tidak semakin memperberat ya dok ya untuk keratitisnya. Baik, kita sudah di penghujung acara webinar Dolan ID seri ke-91. Saya ingatkan kembali minggu depan akan ada webinar Dolan ID seri ke-92 dengan topik yang tidak kalah menarik yaitu dari teman-teman sejawat dari IDAI mengenai Icterus neonatorum. Jadi nanti mungkin bagi para sejawat yang ingin join pada minggu depan bisa mendaftar mengikuti webinar Dolan ID yang seri ke-92. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber yang luar biasa, Dr. Ismi, Dr. Nur Alim, dan juga moderator kita, Dr. Intifada. Terima kasih atas sharing ilmunya, terima kasih juga atas waktunya untuk bisa bergabung dalam acara webinar Dolan ID sore hari ini.
Saya Linda Astari selaku host pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih semuanya. Dengan demikian saya tutup. Sampai berjumpa kembali di webinar Dolan ID minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. dokter. Terima kasih Dokter Linda, Sampai Dokter ketemu. Nurhalia, Dokter Uti.